Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong. Shalom keluarga besar GII Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hock Im Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pelayanan remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him. Di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam
Teman-teman, kita akan mulai kebaktian kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita di dalam ibadah ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian, penyembahan yang kita lakukan. Dan setiap kita kiranya menerima kekuatan daripada Allah Tritunggal yang kita sembah. Amin. Teman-teman silakan duduk. Shalom teman-teman semua, Rise Generation, Rise for Him. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita mau mulai kebaktian kita, saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pujikan tiba saatnya sambil bertepuk tangan. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dengan tetap semangat kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, sehingga kami ya Tuhan bisa kembali ya Tuhan untuk melakukan ibadah online ini ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan semuanya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga Tuhan untuk pemerintah ya Tuhan, terkhususnya untuk bangsa kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk Pak Jokowi ya Tuhan, agar dia ya Tuhan bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk negara ini. Berkati juga untuk para medis ya Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan menjadi garda paling terdepan untuk setiap kami ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, baik dari peralatan maupun tenaga-tenaga yang ada ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan yang melakukan sekolah online ya Tuhan. Kau yang tetap berkati, Kau yang tetap lindungi kami ya Tuhan semuanya ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan tetap mendapatkan sukacita daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk teman-teman, mari kita sembah dan puji Dia karena Dialah Tuhan Allah kita. Dengan bersemangat kita nyatakan kunaikan syukurku.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ketika beban hidup atau masalah yang kita hadapi membuat kita takut atau khawatir, ingatlah bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Sebelum firman Tuhan dibagikan, mari kita menyanyikan You Are My Hiding Place. You can breathe all the stars, you can hush the raging storms, yet you for me and you call me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and hold the sun, yet you see me and you hear my every cry. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the wickedness say I am so. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. Broken steps, broken heart. You are mending every part. I am saved and I'm covered by your grace. Only you and your light
your blood that has lost and love has won. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. Shalom teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bisa tetap beribadah meskipun kami tidak bisa langsung datang di rumah-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah live ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun agar kami semua bolehlah mengerti kebenaran firman-Mu. Kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan merenungkan satu tema pada hari ini, yaitu God is my hiding place. Saya akan membacakan satu Mazmur buat teman-teman, yaitu Mazmur 27. Biarlah teman-teman bisa menyimak dari rumah masing-masing. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergerincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan mengangkat aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Teman-teman semua, tidak berlebihan kalau seandainya kita katakan saat ini seluruh dunia sedang tergoncang karena COVID-19. Apalagi ditambah dengan banyaknya berita hoax yang beredar, membuat banyak orang itu semakin takut dan khawatir. Puji Tuhan pemerintah kita sudah berusaha dengan keras untuk mengatasi persoalan berkaitan dengan pandemi ini. Jadi teman-teman, mari saya mengajak kita luangkan waktu setiap hari untuk mendoakan pemerintah kita agar dapat mengatasi masalah corona ini dengan baik. Doakan agar Indonesia dapat segera pulih juga dari wabah corona. Bagian kita apa sebagai anak-anak remaja? Bagian kita adalah kita tetap mengikuti arahan untuk melakukan social distancing serta menjaga kebersihan. Sedapat-dapatnya stay at home. Tapi kalau teman-teman harus pergi keluar karena satu hal yang urgent, jangan lupa untuk pakai masker. Dan yang terpenting juga jangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang belum terbukti kebenarannya. Dengan melakukan hal-hal sederhana ini teman-teman, sebenarnya teman-teman semua sudah ikut ambil bagian membantu pemerintah mengatasi corona. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sudah merasa bosan, di rumah terus 24 jam bosan. Mungkin di antara teman-teman ada yang capek karena tugas yang begitu menumpuk. Saya mau pesan ke teman-teman, sabar. Sabar. Kenapa? Karena sebenarnya saat ini kalian sedang ambil bagian dalam pergerakan penting di negara ini untuk melawan corona. Kalian sedang melakukan hal yang baik dari rumah. Jadi bagi saya secara pribadi, saya bangga kepada teman-teman yang tetap setia stay at home. Kiranya Tuhan memberkati kalian dimanapun kalian berada. Tahukah teman-teman, situasi seperti ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi di dalam kehidupan manusia. Jauh sebelum peradaban modern, yaitu pada abad ke-6 di masa pemerintahan Kaisar Bizantium bernama Justinianus I. Itu pernah terjadi satu wabah pes yang diperkirakan menewaskan 30 hingga 50 juta jiwa saat itu. Antara tahun 1347 sampai 1351 juga pernah terjadi satu pandemi yang namanya Black Death yang menewaskan kurang lebih 25 juta jiwa. Pada tahun 1492 ketika orang-orang Eropa pertama kali menginjakkan kaki mereka di benua Amerika, mereka mengenal satu penyakit baru yang namanya cacar. Dan penyakit ini membunuh kurang lebih 20 juta orang saat itu. Hampir 90% penduduk Amerika saat itu tewas. Dan saat ini kembali kita mengalami pandemi. Dan peristiwa ini sekarang tercatat di dalam sejarah. Dan mungkin saja pandemi corona ini bukan pandemi terakhir yang akan dialami di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Apa yang terjadi ke depan kita tidak tahu pasti. Kita hanya bisa memprediksi tapi tidak bisa tahu pasti apa yang terjadi di depan. Dan peristiwa ini harusnya teman-teman membuat kita sadar kita ini makhluk yang lemah, terbatas. Virus yang sangat kecil bisa memberi dampak mematikan bagi kita. Kita khawatir. Sekarang kita takut keluar rumah. Sekarang ketika ada orang yang bersin atau batuk di sekitar kita, kita jadi khawatir. Jangan-jangan dia corona. Kita takut. Kenapa? Karena virus itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Virus itu bisa ada di mana saja. Dan virus itu tidak memandang harta, tidak memandang kedudukan, tidak memandang usia, tidak memandang apapun. Menularkan siapa saja yang bisa ditularkan. Itulah mengapa semua orang saat ini, tua muda, besar kecil, apapun jabatan mereka, semua merasa ketakutan. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah wabah ini berakhir, masalah kita juga akan berakhir, teman-teman?
Tentu tidak. Pasti nanti ada pergumulan yang lain yang akan kita hadapi. Dan selama kita hidup, pasti kita akan mengalami yang namanya tantangan. Di dalam hidup ini ada sukacita, ada juga duka cita. Dan itu semua sebenarnya adalah satu hal yang normal. Semua orang pasti mengalaminya. Bukan kita sendiri yang mengalaminya. Jadi jangan merasa saya orang paling menderita di dunia. Semua orang mengalami tantangan di dunia ini. Bukan cuma kalian, bukan cuma saya. Hanya saja pergumulan setiap orang itu berbeda-beda. Tingkat kesulitannya beda, masalahnya juga berbeda. Ketahanan tiap orang untuk menghadapi masalah juga beda-beda. Dan respon orang terhadap masalah dan cara mereka menyelesaikan masalah juga berbeda-beda, teman-teman. Satu masalah yang menurut si A itu masalah kecil, tapi bagi si B bisa jadi itu masalah besar. Sebaliknya satu masalah yang menurut si B, oh itu kecil, bagi si A bisa jadi itu masalah yang besar. Jadi jangan meremehkan masalah orang lain hanya karena masalah tersebut bagi kita adalah masalah yang kecil. Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi orang lain belum tentu. Orang yang dewasa imannya dapat menghargai pergumulan orang lain tanpa membanding-bandingkan dengan dirinya sendiri. Tahukah teman-teman, pergumulan itu sebenarnya seperti sepatu. Setiap sepatu memiliki ukuran yang berbeda-beda, ukuran masing-masing. Dan tidak ada satu ukuran yang sama untuk semua kaki, betul? Nah, demikianlah dengan masalah. Setiap orang memiliki ukuran sepatunya masing-masing yang pas untuk dirinya. Berita baiknya adalah Tuhan pasti akan memberikan pergumulan yang tepat untuk orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita itu semakin dewasa di dalam iman dan pengenalan kita akan Dia, teman-teman. Itulah tujuannya. Tujuannya adalah agar kita bertumbuh. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Dan kalau Ia izinkan satu pencobaan, Ia juga akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah teman-teman, Mazmur yang tadi kita renungkan, kita baca adalah Mazmur yang ditulis Raja Daud. Mazmur ini menggambarkan pengharapan Raja Daud yang teguh kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup yang berat. Raja Daud berkata di dalam Mazmur ini, meskipun para penjahat berusaha menyerang aku, meskipun tentara berkemah mengepung aku, bahkan sekalipun timbul peperangan untuk melawan aku, untuk menghabisi nyawaku, aku tidak takut. Itu kata Daud. Kenapa Raja Daud tidak takut? Satu alasannya. Karena dia menjadikan Tuhan sebagai benteng perlindungan di dalam hidupnya. Sebab Tuhan bagi Daud dikatakan di awal sekali di dalam Mazmur ini. Dia adalah sumber terang. Dia adalah sumber keselamatan. Daud tidak menaruh pengharapannya pada kuasa mutlak yang ia miliki sebagai raja. Tidak. Dia juga tidak menaruh harapannya pada tentara kerajaan yang siap melakukan apapun yang dia perintahkan. Tidak. Ia juga tidak berharap pada kekayaannya yang begitu melimpah ruah. Tidak. Dia juga tidak berharap pada orang-orang berhikmat yang ada di kerajaannya. Tidak. Daud sadar sekali. Semua itu tidak memberikan jaminan yang pasti. Tidak ada yang pasti. Daud mengungkapkan satu kebenaran untuk setiap kita pada hari ini. Bahwa jaminan, pengharapan, dan perlindungan yang sejati hanya ada di mana? Hanya ada di dalam Tuhan. Itulah mengapa Daud begitu tekun mencari Tuhan seumur hidupnya. Dia berusaha membangun relasi yang dekat erat dengan Tuhan. Sebab ia sadar tanpa Tuhan hidup akan menjadi sia-sia. Kalau kita belajar Alkitab, kita pasti tahu sejak awal kehidupan Raja Daud itu tidak mudah, teman-teman. Dia diremehkan oleh saudaranya sendiri. Dia pernah dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Dia pernah ditangkap dan ditawan oleh musuh sampai dia harus pura-pura gila. Dia pernah dikhianati oleh orang yang sangat dia percaya. Dia juga pernah ditegur Tuhan dengan keras karena dosa yang ia lakukan. Anaknya sendiri, Absalom,
pernah berusaha untuk menghabisi nyawanya. Alkitab dengan jelas membukakan kepada kita bahwa Daud bukanlah orang yang sempurna. Dia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi herannya Daud disebut sebagai raja yang memperkenankan hati Tuhan. Bagaimana bisa? Apa yang membuat Daud menjadi seorang yang memperkenankan hati Tuhan? Satu alasannya. Meskipun dia banyak kekurangan, yang membuat dia spesial adalah anugerah Tuhan semata. Teman-teman, sama seperti Raja Daud, kita juga adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari kesia-siaan dalam hidup. Dan kita diselamatkan. Karena apa? Anugerah Tuhan semata. Saya yakin kita semua punya kekurangan dan kelemahan. Tapi saya percaya di dalam anugerah Tuhan, Tuhan dapat mengubahkan, membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Asalkan apa? Asalkan kita senantiasa menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan dalam hidup. Asalkan kita menjadikan Tuhan sebagai benteng perlindungan kita. Asalkan kita senantiasa berserah pada anugerah Tuhan. Kunci keberhasilan di dalam hidup adalah jangan pernah meletakkan pengharapan dalam hidupmu kepada yang lain selain kepada Tuhan. Sekali lagi teman-teman, setiap orang memiliki pergumulan masing-masing. Setiap pergumulan memiliki jalan keluar masing-masing. Tapi percayalah, apapun pergumulan teman-teman, Tuhan adalah sumber kelepasan yang sejati. Selalu. Menjadi seorang pemenang itu membutuhkan sebuah proses. Tidak ada cara instan untuk menjadi pemenang di dalam hidup. Karena itu teman-teman, mari saya mengajak kita semua untuk menikmati setiap proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita masing-masing secara pribadi. Alami Tuhan dalam hidup. Berjalanlah bersama Tuhan setiap hari. Jangan puas hanya dengar Tuhan itu baik dari apa kata orang saja. Jangan puas. Dan jangan puas dengar Tuhan itu maha kuasa dari apa kata orang saja. Kita harus mengalami kebenaran firman yang kita sudah dengarkan setiap hari. Kita harus mengalami sendiri Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah itu. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dan ingat, setialah menantikan pertolongan Tuhan senantiasa teman-teman. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian. Salah satu masa paling sulit di dalam hidup saya adalah masa di awal ketika saya studi teologi di Bandung. Saya masih ingat peristiwanya, pagi hari 22 September 2011. Saya bangun tidur di asrama waktu itu, sekitar pukul 6. Perasaan saya tidak enak, entah kenapa pagi itu saya merasa gelisah. Kemudian tidak berapa lama saya mendapat telepon. Dan saya lihat di telepon itu ternyata koko saya yang telepon. Tidak biasanya dia telepon pagi-pagi. Jantung saya berdebar. Kenapa? Karena saya tahu ini pasti ada yang tidak beres. Lalu saya angkat telepon itu dan benar. Di telepon itu sambil menangis koko saya berkata, "Papa dipanggil Tuhan pulang." Waktu itu belum genap 1 tahun saya kuliah. Malah baru 1 bulan teman-teman. Saya begitu syok. Rasanya seperti disambar petir waktu itu. Saya tidak kuasa menahan air mata. Saya menangis sambil mempersiapkan pakaian seadanya. Langsung cepat-cepat cari tiket pulang ke tempat asal saya. Saya punya dream. Nanti setelah saya lulus kuliah, saya ingin pulang memeluk papa mama dengan bangga. Namun kenyataannya Tuhan izinkan papa dipanggil pulang. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Dan keluarga saya hanya mengandalkan papa sebagai tulang punggung keluarga. Waktu itu adalah waktu di mana kami sekeluarga butuh dana yang sangat besar. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sekolah, untuk kuliah dan sebagainya. Tapi di saat itulah Tuhan panggil papa tercinta pulang. Di usia yang masih sangat muda, 38 tahun. Dan kami sekeluarga sangat terpukul. Ketika pemakaman telah usai, kami sekeluarga dalam masa berkabung dan papa sudah berpulang. Rencananya makam papa akan dibangun. Seperti pada umumnya makam Kristen pasti ada satu ayat yang ditulis di makam tersebut. Saya ditanya, mau cantumkan ayat apa untuk nisan papa? Kemudian dalam pergumulan dan duka saya merenung, ayat apa yang kira-kira tepat untuk menggambarkan perasaan kami dan keluarga. Di dalam perenungan itu muncullah ayat firman Tuhan ini. Mazmur 27 ayat 13-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.
Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya usulkan ayat ini dicantumkan dan kami sekeluarga setuju. Firman ini sampai hari ini terukir di nisan Bapa. Dan firman ini menggambarkan iman saya dan keluarga bahwa cara terbaik untuk menjalani hidup adalah dengan tetap percaya dan menantikan pertolongan Tuhan itu dengan setia dalam segala keadaan. Meskipun segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan, kita harus tetap menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya pada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan dan apa maksud Tuhan di balik segala peristiwa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Pesan saya satu, jangan kehilangan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Ia pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia yang tidak menyayangkan harta yang paling berharga, yaitu putranya yang tunggal, diberikan untuk keselamatan kita. Bagaimana mungkin Ia tidak merancangkan kebaikan untuk setiap kita tiap hari. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, pengharapan di dalam hidup kita. Sebab Dialah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya sungguh kebenaran firman ini mengubahkan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Biarlah setiap kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan sungguh menjadi satu-satunya tempat perlindungan, kota benteng kami, keselamatan kami. Janganlah kami berharap pada manusia, pada kekayaan kami, pada kepintaran kami. Tapi kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Inilah diri kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Engkau adalah satu-satunya tempat perlindungan, gunung batu yang kokoh. Tidak ada yang lain. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari teman-teman sekalian kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita mengikatkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, kudulun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati. Naik sorga, surga sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dengan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sambil mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita nyatakan, besar di dalamku.
Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi buatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan yang sejati daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Hello Race Generation. Happy Sunday dan have a blessed day. Diharapkan juga teman-teman di dalam perlindungan Tuhan. Yes, of course. Dan for your information, ibadah streaming ini akan diperpanjang dalam beberapa minggu ke depan. Betul banget. Ingat situasi hari ini dan kita terus berdoa bagi yang terbaik. Dan di dalam rumah kita masing-masing juga terus doakan dengan keadaan kita hari ini. Dan teman-teman mengingatkan juga buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia dan juga nomor rekening yang ada di description kita. Dan terus update dengan pelayanan kita bersama dalam satu forum Race Generation, baik Instagram, Line, dan juga lewat YouTube channel ini, di subscribe dan di likes. Ya, Race Generation, Rise for Him. God bless you.